Mari kita mulai ya, mengenal articulate storyline. Apa sih itu? Nah, articulate storyline itu, nah ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya jenengan sudah menginstall articulate storyline, ini saya nggak akan mandu cara instalasinya Pak Tio ya. Iya, Nanti insya Allah teman-teman saya kira bisa webinar. ya, tinggal klik klik Betul, klik klik gitu aja betul. ya. Oke. Sudah 11 webinar, Bu. Insya Allah Bapak Ibu sudah Sudah mulai transformasi pokoknya digital. Sudah. siap guru-guru PGRI Just ya. Iya. Oke. Articulate storyline itu apa sih? Itu adalah salah satu multimedia authoring tools yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, konten di dalamnya itu bisa berupa gambar, teks, grafik, suara, animasi dan video. Nah, hasil publikasi media yang dibuat menggunakan articulate storyline itu berupa HTML5 atau berupa file aplikasi ya exe yang bisa dijalankan pada perangkat seperti laptop, tablet, smartphone maupun handphone. Nah, mengapa kita menggunakan articulate storyline? Nah, karena satu, articulate storyline itu sangat mudah digunakan Bapak Ibu. Iya Bu Amiro, pinter IT, guru IT pasti mudah. Tidak, karena saya yakin hampir semua guru bisa mengoperasikan PowerPoint dan tampilan articulate storyline itu sama persis, ada sedikit penambahan fitur dengan Microsoft PowerPoint. Jadi nanti kalau jenengan sudah membuka, jenengan pasti tidak akan seperti di tempat lain ya, karena itu jenengan pasti sudah paham dengan fiturnya. Nah, memiliki fitur yang mirip dengan PowerPoint. Nah, ini kemudian mendukung pembelajaran berbasis game karena bersifat interaktif ya. Dengan adanya trigger, dengan adanya state, dengan adanya fitur-fitur tambahan pada articulate storyline, jenengan bisa membuat sebuah media interaktif yang berbasis game. Jadi seperti membuat game di Flash gitu ya, itu jenengan bisa membuatnya dengan mudah menggunakan articulate storyline. Kemudian hasil publikasi dapat berbasis web, desktop, bahkan dapat pula dijalankan pada smartphone. Oke, sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, setelah kita publish menjadi HTML5 atau berbasis web, teman-teman juga bisa mengkonversinya supaya dia bisa menjadi Android package atau file APK yang bisa diinstal di HP. Nah, hasilnya itu seperti yang saya tampilkan tadi ya di depan. Gimana cara mengkonversinya? Nah, nanti kalau waktunya masih ada, nanti saya demokan ya. Kita bisa pakai web to APK nanti. Nah, ini jadi articulate storyline itu adalah kombinasi antara PowerPoint dan Flash. Kalau jenengan, nah ini saya dapat cerita dari teman saya yang kemarin ikut membatik dan sampai nasional ya, itu ternyata 80% dan hampir semua juara-juara membatik itu menggunakan articulate storyline medianya. Nah, ini beneran Bapak, ini bocoran dari teman saya yang kemarin memang jadi juara. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya untuk menggunakan membuat media pembelajaran menggunakan articulate storyline ini. Dan articulate storyline ini memang disosialisasikan oleh Pusdatin. Jadi nanti kalau misalnya pembatik level 4 ya gitu ya, pembatik level 4 kalau sudah di tingkat nasional itu nanti akan dikasih dari articulate storyline. Nah, ini suara apa Pak? Kok ada gerak-gerak ini? Ya, itu mungkin Bluetooth-nya yang Bu Amiro. Pak Wapon? Sudah siap. Oke, sudah. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah icon articulate storyline yang atas itu untuk yang versi 3. Nah, ini mungkin jangan nanti pernah menemui icon-icon ini ya. Jadi articulate storyline 1, versi 1 dan 2 itu ikonnya seperti ini Bapak Ibu, seperti yang sebelah kiri. Kemudian yang versi 3 itu yang tengah ini ya. Jadi nanti kita pakai yang versi 3. Kemudian yang articulate 360, nah 360 ini ikonnya seperti ini, gitu ya. Jadi ada tiga model icon. Apa bedanya di antara ketiga versi ini?
Nah, kalau yang articulate storyline yang tengah ini sekarang versi terbaru itu 3.9 Bapak Ibu. Sudah saya sertakan juga filenya di file pendukung tadi ya. Nah, ini adalah perbandingan dari ketiga versi tadi Bapak Ibu. Jangan bisa buka di websitenya articulate.com. Nah ini saya tampilkan dalam bentuk video ya, jadi teman-teman bisa tahu. Jadi setiap perkembangan versi itu ada penambahan fitur gitu ya, yang bisa di-upgrade gitu ya. Nah ini komparasinya ya, jadi ini perbandingannya. Untuk yang storyline 360 ini lengkap ya, cukup lengkap. Cuma kita nggak akan pakai yang ini karena hampir semua versi itu mirip Bapak Ibu. Jadi saya aja yang pakai yang media yang saya ikutan lomba tadi itu versi 2. Versi 2 itu hampir sama dengan yang versi 3. Dan versi yang 360 ini hanya di ini content library-nya ini Bapak Ibu yang agak banyak mungkin ya disupport karena online. Oke, nanti jenengan bisa sendiri. Nah, kemudian sebenarnya articulate storyline ini gratis atau berbayar sih? Nah, ini harganya Bapak Ibu. Articulate storyline 3 itu harganya adalah ini per lisensi ya. Itu 1,1398 US dollar. Gitu ya. Nah, untuk yang sudah berlangganan gitu ya, itu harganya 699. Mahal ya, silakan dikonversi sendiri ya kalau pakai rupiah. Kemudian untuk yang storyline yang 360 ini kalau untuk perusahaan itu harganya segini Bapak Ibu. Jadi 1.299. Kemudian ini untuk yang tim ya, untuk organisasi. Kemudian untuk yang personal plan, untuk yang freelancers ini 999 ya, 1000 ya gitu ya. Kemudian yang untuk organisasi ini dan kemudian yang untuk akademik, institusi ya, pendidikan itu lebih murah gitu ya, 600 ini untuk organisasi. Kalau untuk kita ya guru gitu harganya segini. Well, apakah kita akan membeli ya dengan harga segitu? Tentu tidak. Nanti panjenengan akan saya kasih filenya sudah di file pendukung itu di versi yang terbaru Bapak Ibu ya. Silakan nanti panjenengan download dan install sendiri. Jenengan mendapatkan secara gratis. Bu Amiro tuku tagak, Bu Amiro tuku apa enggak ya? Nanti panjenengan bisa melihat sendiri setelah mengunduh filenya. Oke. Selanjutnya adalah kemudian mungkin ada yang bertanya, spek komputer saya bisa nggak ya, maksudnya mendukung nggak ya. Nah ini sistem requirements-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hardware-nya itu minimal CPU prosesornya ya, clock-nya 2 GB, kemudian memorinya 2 GB, kemudian hard disk-nya 1 GB. Saya kira semuanya nggak ada ya yang ini ya, yang speknya segini ya, pasti lebih tinggi lagi. Kemudian OS-nya, operating system-nya, Windows-nya adalah Windows 10, Windows 8, 7, Windows 7 atau 8 ini sebenarnya bisa Bapak Ibu, tapi ribet Bapak Ibu. Pengalaman saya ketika fasilitasi ya training Bapak Ibu guru yang menggunakan OS di bawah Windows 10 itu nanti agak ada masalah kalau jenengan pakai yang versi 3. Jadi di file pendukung saya sertakan yang versi 2. Barangkali Bapak Ibu ada yang Windows-nya bukan Windows 10 ya, itu nanti bisa menginstall yang versi 2. Kalau yang versi 2 atau Windows-nya yang di bawah 10 itu panjenengan harus menginstall dulu .NET Framework-nya sama Flash Player-nya. Nah, agak ribet Bapak Ibu. Jadi memang lebih baik yang Windows 10 gitu ya kalau bisa ya. Nah, di samping itu kalau jenengan sudah nggak pakai Windows 10 itu jenengan nanti nggak bisa upgrade file-file yang terbaru Bapak Ibu. Jadi gimana ya kalau jenengan masih ngotot pakai yang lama, saya sudah biasa pakai Windows 7, saya sudah biasa pakai Windows 8, ya nikmatilah gitu. Tapi nanti panjenengan tidak bisa upgrade ini, nggak bisa upgrade
file-file teknologi yang terbaru gitu. Beda dengan kalau Windows 10. Kalau jangan pakai Windows 10 itu tidak usah menginstall lagi .NET Framework-nya, Visual C-nya tidak usah menginstall, sudah langsung running well gitu ya. Oke, nah kemudian fitur articulate storyline itu gimana sih? Fitur articulate storyline itu ini Bapak Ibu. Nah ini, coba jangan perhatikan. Di sini ini di menu bar ini sama persis dengan PowerPoint Bapak Ibu. Di sini ada file, ada home, ada insert, ada slides, ada design, ada transition, ada animation, ada view, ada help. Ini sama persis dengan yang ada di PowerPoint. Yang membedakan adalah di insert. Insert ini banyak tambahan Bapak Ibu. Nah ini di sini ada insert button, ada insert slider, ada input. Nah ini tambahan ya. Jadi ya kita anggap aja tambahan kalau kita membandingkan dengan PowerPoint ya. Jadi saya kira jenengan tidak akan aneh gitu ya kalau menggunakan articulate storyline. Kemudian nah sebelum kita membuat medianya ya ini saya biasanya kalau mengajar itu juga gitu, harus runtut gitu Bapak Ibu. Jangan ujuk-ujuk kita bikin media orang kita nggak ngerti apa-apa, itu saya hindari seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau jenengan mau membuat media atau project menggunakan articulate storyline, jenengan harus paham dulu kerangka dasarnya. Kok ribet banget sih Bu Amira itu? Enggak, kalau jenengan nanti tahu konsep dasarnya, itu jenengan bisa bikin media apapun itu mudah Bapak Ibu. Kalau jenengan hanya mengikuti tutorial di YouTube misalnya yang langsung jadi gitu ya, bikin media ini langsung jadi, bikin kuis ini langsung jadi, jenengan tidak akan tahu konsepnya dan itu jenengan akan bisa membuat itu saja, tidak bisa mengeksplorasi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, sekarang kerangka dasarnya articulate storyline itu apa? Ketika jenengan membuat sebuah media dengan articulate storyline, itu sama dengan jenengan membuat sebuah project. Membuat sebuah project adalah membuat sebuah media. Kalau jenengan bikin satu media, maka jenengan membuat sebuah project. Namanya project gitu ya istilahnya. Nah, ketika jenengan membuat sebuah project, di dalam project itu nanti ada yang namanya scenes. Scenes itu di dalamnya isinya adalah slide. Nah, slide ini nanti yang mirip sekali dengan PowerPoint itu Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah project itu minimal terdiri atas satu scene. Dan dalam satu scene minimal terdiri atas satu slide. Misalnya saya bikin media gitu ya, isinya judul tok misalnya, ya nggak masalah, itu sudah satu project gitu ya. Kalau misalnya memang itu aja isinya gitu ya. Minimal terdiri atas satu slide gitu ya. Sebuah project atau media yang kompleks itu dia bisa terdiri atas banyak sekali scene, banyak sekali slide. Nah, setelah kita mengenal slide, di dalam sebuah slide, sebuah slide, itu minimal terdiri atas satu layer, Bapak Ibu. Nah, apa layer? Jadi layer itu sama dengan slide gitu ya. Tetapi dia berada di dalam slide. Ketika kita punya satu slide, itu di dalamnya bisa terdiri atas beberapa layer, gitu ya. Namanya gimana ya? Kalau kita menganalogikan itu, misalnya ya, kita punya sebuah rumah, dalamnya itu bisa ada kamar-kamarnya gitu Bapak Ibu. Itu satu slide ya, satu slide itu dalamnya bisa ada beberapa layer. Nah di dalam layer itulah nanti yang akan kita isikan dengan teks, kemudian gambar, audio, video gitu ya. Kemudian, nah flash ini, ini ada flash ini ya, ini sebenarnya bisa Bapak Ibu, kita menyisipkan flash itu, tapi nanti dia akan membuka aplikasi yang lain gitu ya, dan agak ribet, makanya itu dihindari sama Pusdatin, jangan pakai flash karena itu akan ribet gitu ya, jenengan pun juga buatnya akan ribet kalau di articulate storyline. Setelah jenengan membuat sebuah media pembelajaran dan menyimpannya, maka jenengan akan mendapatkan sebuah file dengan format file story, yang ikonnya, gambarnya, kalau jenengan menggunakan versi 2, gambarnya yang icon sebelah kiri, kalau yang versi 3, gambarnya yang icon biru sebelah tengah tadi. Nah, setelah kita menyimpan, setelah kita simpan,
file project yang sudah kita simpan itu suatu saat nanti bisa kita edit lagi Bapak Ibu. Dan yang kita distribusikan ke siswa itu bukan file mentahan itu, tetapi harus kita publish dulu Bapak Ibu. Dipublish maksudnya gimana? Dipersiapkan supaya file media itu siap dipakai anak-anak, nah, gitu ya. Nah, untuk mempublishnya itu nanti sudah saya sampaikan ya. File project hasil publishan Articulate Storyline itu berupa HTML5 atau bisa berupa file Excel atau bisa berupa file dokumen Bapak Ibu seperti ini. Ini adalah file publishan hasil Articulate Storyline yang saya publish menggunakan Word, Microsoft Word. Kenapa kok ini saya print? Karena ini nanti saya akan praktek membuat ini. Kalau saya nanti switch screen ini ya, bolak-balik bingung nanti ya, jenengan bingung. Makanya saya harus print dan nanti saya akan mengacu ke sini. Nah, seperti ini. Semua layer-layernya juga akan bisa di-download Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya jenengan membuat media, kemudian jenengan ingin membuat manualnya di anak-anak, jenengan bisa publish menggunakan Word seperti ini, nanti silakan diberi keterangan. Sini ini. Oke kan? Oke. Nah, ini sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah contoh sebuah project dengan satu scene. Ini adalah contoh. Nah, ini biasanya tuh banyak salahnya di sini Bapak Ibu. Biasanya para pemula pengguna Articulate Storyline itu dianggap sama dengan PowerPoint gitu ya. Jadi dia tidak akan membuat beberapa scene, tetapi seluruh konten media itu diletakkan dalam satu scene. Nah, itu ya sebenarnya nggak ada masalah, tapi apa bedanya dengan PowerPoint gitu loh. Padahal kalau misalnya kita bisa pilah-pilah, itu bisa jadi seperti yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah disampaikan sama Pusdatin bahwa konten itu minimal terdiri atas pendahuluan, kemudian uraian materi, kemudian ada latihan soal, kemudian ada kuis. Nah itu aja yang kita bikin scene-nya. Jadi scene pertama pendahuluan, scene kedua materi, scene ketiga latihan soal, scene keempat kuis, scene kelima mungkin ada penutup yang berisi mungkin profil atau help gitu ya, manual dan seterusnya. Nah kita buat seperti itu, kita pilah-pilah. Kenapa? Supaya nanti strukturnya jadi bagus dan jenengan nggak bingung kalau misalnya mau ngedit di scene mana gitu ya. Nah seperti ini tampilannya. Nah ini sudah masuk ke fitur, saya langsung praktek aja. Saya praktek ya Pak. Sebelum saya praktek saya buka PowerPoint saya yang kedua. Nah kita sudah mulai membuat media project baru. Ini Pak bisa terlihat Pak PowerPoint saya yang ini? Bisa ya. Oke. Ya. Membuat project baru, nanti kita akan membuat project seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membuat media dengan judul mengenal ciri makhluk hidup. Ini saya mohon maaf sekali lagi ya. Tolong tidak diperhatikan kontennya ya, karena saya kurang mengerti konten untuk yang SD ini ya. Jadi saya kemarin sedikit searching kontennya gitu, cuma mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Nanti tolong diabaikan ya Bapak Ibu. Yang penting adalah teknisnya aja, teknisnya. Mohon maaf Bu Amira. Ya. Ya, mungkin ditutup dulu kemudian di-share ulang. Sepertinya masih presentasi yang paparan. Oh, gitu ya. Sebentar. Oke, Pak, sebentar. Atau saya tutup mungkin ya yang ini ya. Iya. Kalau Oh iya benar. Sebentar, Pak. Saya share ulang. Yang ini Pak, gimana? Presentasi. Masih proses. Iya betul ini. Sudah. Oke. Nah ini teman-teman nanti yang akan kita buat. Jadi membuat media pembelajaran yang interaktif tapi yang sederhana. Ini saya play dulu. Nah, yang ini musik mungkin soundnya nggak dengar mungkin ya. Seperti ini. Nah, ada tulisannya, nama siswa. Nah, ini kebetulan saya hanya ngasih sedikit aja menunya ya. Nanti teman-teman bisa nambahkan sendiri. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah video, Bapak Ibu. Nah, ini video. Nah, ini ada suaranya ya sebenarnya. Nanti jenengan bisa lihat. Ini adalah konten berupa video. Pasti menarik ini kelas dasar Bu Amiroh. Iya. 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 Berarti ini kalau nanti misalkan dikonversi dalam bentuk APK, karena Bu Amiroh kan mengoperasikannya menggunakan desktop. Berarti nanti tinggal klik gitu ya, menggunakan jari ya. Jadi nanti kalau misalnya mau dijalankan menggunakan Android atau HP yang tidak dikonversi ke APK itu bisa Pak. Jadi nanti file HTML-nya semua ya, supporting resource-nya itu kita copy dulu semua di HP, kemudian kita jalankan filenya, file yang akan dijalankan, file launcher-nya itu. Kalau di sini story HTML5 itu kita jalankan, baru nanti kita akan dibuka ke browser gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dikonvert ke APK, itu menjalankannya nanti tetap di browser, Pak. Oh, nah, begitu, ya. Saya sarankan memang bisa dikonvert ke APK dan itu sangat simpel sekali. Hanya tinggal satu klik aja nanti bisa, Pak. Dan itu semuanya running well gitu. Ya. Itu kalau zaman dulu pasti pusing ya Bu Amiroh ya, berbeda dengan zaman sekarang ya. Makanya itu. Kalau dulu itu teman-teman kalau nggak bisa coding pakai Android Studio ya udah nggak bisa bikin aplikasi yang kayak gini gitu lah. Hanya orang-orang yang ahli di bidang TIK yang mampu membuat APK. Tapi sekarang Bapak Ibu semua guru, dapat pelajaran SD apapun jenjangnya. Dan perlu panjenengan semua ketahui ya, Pak Tio ya. Para juara-juara membatik itu hampir semua adalah bukan guru IT, Bapak Ibu. Bukan guru IT, tapi didominasi biasanya guru fisika. Kenapa kok guru fisika? Karena di fisika itu banyak sekali simulasinya, Bapak Ibu. Jadi ya banyak sekali simulasinya. Kalau jenengan nanti bisa membuat simulasi-simulasi ketika belajar apa gitu ya, siswa, nah itu pasti kemungkinan besar menang gitu. Nah, ini ya nanti yang akan kita buat, mudah-mudahan ini saya agak grogi nih kalau sudah live gitu langsung praktekin nih Pak Tio. Oke, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, nanti saya Atau prakteknya. kopinya diminum dulu Bu Amiroh. Oh iya, saya mau minum dulu ya. Iya. Pak Tio ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang di rumah, kuenya monggo disambi masing-masing sambil menunggu Bu Amiroh untuk mempersiapkan, mempraktikkan atau mendemonstrasikan artikel storyline pada kesempatan pagi hari ini. Oke, nah ini adalah scene dari media ini Bapak Ibu. Jadi saya buat 4 scene, jadi ada pembuka, kemudian materi, kemudian evaluasi, dan penutup. Oke, nah ukuran media. Ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah, kenapa ini saya tulis di sini? Karena saya biasanya lupa. Makanya saya tulis di sini. Ukuran media yang akan kita buat, itu kalau misalnya nanti targetnya adalah di HP, maka jenengan nanti pilih yang yang aspek rasionya 16:9 Bapak Ibu. Di sini sudah ditentukan jadi 720 kali 405. Ini nanti yang jenengan pilih. Tetapi kalau untuk yang lomba tadi, yang dia membatik, itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi lebarnya itu 970 lebar, itu berarti yang ini ya, yang jadi landscape-nya apa ya, panjangnya itu lebarnya itu 970 itu. Nah ini saya ditanyai sama teman-teman, kalau misalnya lebarnya 970 itu tingginya berapa ya? Nah itu setelah saya cek di artikel Storyline itu adalah 546 Bapak Ibu. Ini sudah menyesuaikan, kita pakai aspek rasionya yang 16:9. Itu nanti sudah cukup besar gitu ya ketika dijalankan di browser. Dan itu sudah pasti pas di HP atau di tablet ya, dalam posisi landscape. Oke, thank you, selesai ya, selesai. Pak, ini saya mau switch lagi ke desktop. Boleh Bu, boleh. Berarti ini jadi ada sambil Bu Amiroh switch ke desktop, ada beberapa pertanyaan mungkin biar tidak terlalu. Oh ya, silakan. Ya. Oke, tapi boleh. Sebenarnya sudah dijelaskan dengan Bu Amiroh. Pertama, kalau ini gratisan,
kalau yang gratisan? Katanya Mbak Mira ditanya. Ini Ya. ada masa berlakunya atau tidak, Bu? Yang saya sampaikan gratis di sini itu tadi bukan gratisan, Bu. Khusus. Gratis itu maksudnya saya ngasih jenengan wis iki PPN biar saya sendiri yang bayar gitu, maksudnya gitu. Bukan gratisan berarti trial gitu ya. Itu biasanya mungkin maksudnya trial gitu. Kalau misalnya download dan trial itu Ya, betul. apakah ada? Nah, ada. Kalau ini insya Allah selama softwarenya itu masih bisa running well di laptop jenengan ya insya Allah masih bisa. Oke, silakan Pak, pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Siap. Terus sekalian Bu ini satu kali lagi. Iya. Ya, ada beberapa yang tanya, ada yang nyoba. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga berapa syarat minimumnya, tapi kok masih loadingnya lambat banget. Mungkin ada hal lain yang mungkin pengalamannya Bu Amira. Loadingnya apa Pak? Ya. Loadingnya apanya Pak? Yang install loadingnya membuat saya ingin lama banget, katanya begitu. Oh, instalasinya? Iya. Ya. Instalasi, kalau loading itu biasanya ada sistem requirement-nya yang enggak ini, yang enggak cocok Pak, biasanya gitu. Padahal hanya minimalnya kan 2 GB Bu ya. Ya, saya tanya aja Windows-nya Windows berapa? Oh begitu ya. Ya, jadi kalau Windows di bawah Windows 10, nah itu biasanya udah ini. Karena sebenarnya Windows 10 itu requirement-nya itu sudah speknya udah harus tinggi, jadi otomatis yang lain juga ikut support gitu. Untuk teks ini juga bisa masuk equation Bu ya? Nah, untuk equation tidak bisa. Oke, berarti pakai gambar ya? Nah, seperti biasanya. Oke, siap. Lanjut Bu Amira. Oke. Selanjutnya ini saya berarti ke desktop Pak, share desktop. Ini kelihatan Pak? Mungkin diputus. Ini Explorer Bu Amira, bukan? Oh, Explorer. Ya. Oke. Diputus dulu, kemudian nanti di-share ulang desktop yang Bu Amira. Kemudian saya langsung saya buka aja berarti ini ya. Karena kalau desktop nggak kelihatan. Kelihatan Pak? Sebentar saya ini dulu. Share dulu ya. Ini? Ya, proses. Oke. Ya, kelihatan ini. Sudah bisa lihat ya Pak ya yang ini? Ya. What's new in Storyline 3? Yes. Oke. Nah, teman-teman kalau jenengan sudah install Articulate Storyline, kalau jenengan jalankan ya gitu ya dari desktop, nanti akan dikasih tampilan seperti ini ya. Jadi akan ditampilkan menu. Di sini ada New Project, ada Record Screen, ada Import. Kalau jenengan mau membuat project baru, silakan pilih New Project. Kalau jenengan ingin membuka project yang sudah pernah dibuat, jenengan bisa pilih Browse for More di bagian bawah ini. Nanti akan terlihat, nah seperti ini, open, dan silakan dibuka file mentahan storyline-nya ya. Sekarang, nah kalau panjenengan sudah pernah membuka project di Articulate Storyline, nanti di tab Recent, ini nanti ada ini daftarnya Bapak Ibu, jadi tinggal diklik aja. Ini sudah saya remove semua ya, jadi clear seperti kalau panjenengan habis nginstall ya. Oke, sekarang mari kita buat new project. Apa lambat Pak loadingnya Pak dengan? Ya, masih proses. Udah Pak. Sudah ya? Ya. Ya. Nah, ini adalah tampilan Articulate Storyline. Seperti yang sedikit sudah saya kasih spoiler tadi ya di depan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan Articulate Storyline. Ketika kita membuat sebuah project baru, nanti panjenengan akan dikasih satu scene baru yang namanya untitled scene di sini ya. Untitled scene ini bisa kita ganti namanya, misalnya, nah kalau kita double klik kita akan dibawa ke ini ya.
kita ganti dulu ya. Nah ini, untuk mengganti nama scene-nya, jenengan tinggal double klik aja di title bar-nya ini ya. Kemudian silakan dihapus dan dikasih misalnya namanya intro misalnya ya. Intro. Kemudian tekan enter seperti ini. Kalau ini saya double klik, nah itu nanti kita akan dibawa ke tampilan slide view ya. Ini adalah tampilan slide-nya. Oh, Ibu. Kalau jenengan mau kembali lagi ke story view ya, jadi tampilan scene-nya, jenengan bisa klik ini story view di sebelah tab sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalau mau membuka ke yang sudah dibuka ya, scene yang sudah dibuka, tinggal diklik aja ini. Oke, seperti ini. Nah, kita siapkan dulu ya scene yang akan kita buat. Saya akan buat lagi scene baru. Teman-teman bisa klik kanan di tempat yang kosong ini ya. Kemudian pilih new scene. Scene yang kedua ini nanti akan saya buat untuk materi. Silakan diganti dulu supaya tidak bingung. Double klik aja di sini. Kemudian tuliskan materi, enter. Saya tambahkan lagi scene yang baru untuk latihan soal atau kuis. Jadi scene yang ini nanti khusus untuk kuis, scene yang materi khusus untuk materi, scene intro khusus untuk pembuka. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, sesuai panjenengan nanti berapa ini ya, berapa topik ya yang akan berapa scene yang akan dibuat dalam sebuah project ini, silakan ditambahkan sendiri. Tinggal klik kanan aja di tempat yang kosong, pilih new scene. Kemudian silakan diganti di sini. Ini akan saya ganti dengan penutup misalnya. Penutup. Oke. Nah, ini masing-masing scene ini masih berdiri sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah memberikan hyperlink atau memberikan trigger gitu ya, meloncat ke sana, meloncat ke sini. Nah, ini nanti akan ada garisnya Bapak Ibu. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini gitu ya. Sekarang ini masih sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita ke intro. Silakan di double klik aja. Saya akan menjelaskan fiturnya Bapak Ibu. Nah, ini kan sama persis dengan PowerPoint nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, saya mau simpan dulu Bapak Ibu, karena menyimpan ini adalah bagian yang paling sering kita lupakan. Saya mau nyimpan dulu, Pak. Untuk menyimpan teman-teman silakan diklik icon save ya di atas ini. Silakan disimpan, saya simpan di folder ini ya, file project. Saya simpan dengan nama media IPA live gitu ya, live. Ini saya agak grogi Pak Tio, soal biasanya saya kalau bikin tutorial itu take-nya itu berkali-kali lah. Ini ya mudah-mudahan mohon dimaafkan ya teman-teman kalau misalnya ada yang salah-salah gitu ya. Oke, sudah saya simpan ya. Kalau sudah disimpan, teman-teman bisa lihat namanya di atas ini, di title bar ini ada tulisan media IPA live.story seperti yang saya sampaikan tadi. File project dari Articulate Storyline memiliki format file story. Oke, sekarang kita akan memberikan tampilan judul ya di sini sesuai dengan ini. Nah, ini saya sudah punya kerpean ini ya. Oke, slide pembuka adalah kita pertama, ya ini terlupakan lagi. Saya akan mengatur dulu ukuran. Ukurannya kan belum saya ukur ya Pak. Belum saya tentukan. Teman-teman silakan ke story view. Kita atur dulu ya ukurannya ya. Kita langsung ke story view. Langsung kita bikin ke view. Mana ya? Slide story view, desain. Nah, di desain ya. Oke, di menu desain Bapak Ibu kita akan mengatur ukuran media. Teman-teman bisa klik menu desain, kemudian silakan pilih story size. Nah, di change story size kotak dialog ini teman-teman silakan dipilih. Nah, ini defaultnya adalah rasionya 4:3 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pilih yang ini 16. Kalau 4:3 ini ukuran yang lama Bapak Ibu. Kalau PowerPoint itu PowerPoint yang dulu itu kan biasanya agak kotak gitu ya, agak kotak. Sekarang PowerPoint yang sudah
Baru itu kan wide, ukurannya kan wide. Itu rasionya adalah, ukurannya adalah 16:9. Dan itu ukurannya 16:9 itu 720 kali 405. Ini kalau dijalankan di HP itu pas. Tetapi kalau dijalankan di browser atau HTML5 ya gitu ya, itu agak kekecilan memang Bapak Ibu. Makanya nggak salah kalau misalnya Pusdatin minta untuk lebarnya itu 970, tingginya menyesuaikan. Menyesuaikan itu maksudnya ya jangan sampai melebihi ini ya, screen layar monitor ini gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jenengan mau bikin ukuran yang sendiri yang tidak ditentukan di sini, jenengan bisa pilih yang custom ya. Custom gini. Jenengan bisa tuliskan di sini. Jangan lupa ini dikasih centang ya, supaya jenengan nanti sudah otomatis dikasih ukurannya sama sistemnya. Width-nya 970 katakanlah misalnya. Ini mintanya Pusdatin seperti segini ya. Jenengan langsung klik tab, thread. Nah, udah langsung dia otomatis akan menyesuaikan ukurannya. Kalau ukuran lebarnya itu 970, ya pasnya tingginya kalau kita pakai yang aspek rasio 16:9, ya 546. Kalau jenengan mau tentukan yang lain ya nggak apa-apa, diisikan aja manual di sini. Oke. Kalau sudah kita oke. Yes. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ukurannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Sudah agak melebar ya. Beda dengan yang rasio 4:3 tadi. Sekarang hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyisipkan background. Bapak Ibu, untuk menyisipkan background di PowerPoint apa? Klik desain, kemudian pakai background styles, kemudian format background sama Bapak Ibu. Silakan diklik desain, background styles, kemudian pilih yang picture. Kalau misalnya jenengan pakai background gambar. Nah ini, jenengan nanti kalau mau praktek di rumah seperti ini ya. Jadi sudah saya siapkan di sini file asetnya untuk background, itu di file aset, kemudian di folder BG, silakan dipilih ini yang saya pakai. Oke, nah ini sudah ganti. Klik apply to all aja, biar nanti semuanya backgroundnya kita nggak ganti satu-satu ya. Oke, close. Nah ini kayaknya gambarnya agak ini ya, ketarik-tarik, nggak apa-apa. Kemudian kedua kita akan menyisipkan avatar dulu Bapak Ibu. Untuk menyisipkan gambar ibu-ibu tadi ya yang jilbab kuning, kita klik insert seperti di PowerPoint persis, insert picture. Kemudian masih di file aset, pilih folder avatar ya. Avatar, kemudian pilih yang ini. Nah, seperti ini. Silakan disesuaikan seperti ini. Samakan ya Bapak Ibu. Kemudian kita kasih judulnya. Untuk ngasih teks, teman-teman bisa klik insert, kemudian text box sama persis seperti di PowerPoint. Misalnya judulnya mengenal, ini huruf besar ya. Mengenal. Kita sesuaikan tempatnya. Kemudian saya ini orangnya pemalas ya. Biasanya ini langsung saya copy aja Bapak Ibu. Jangan bisa Ctrl C, Ctrl V, atau saya biasanya sukanya itu tekan tombol Ctrl, kemudian saya drag aja ke bawah gini Bapak Ibu. Ya, saya ini orangnya malas mikir soalnya. Kemudian saya tulis ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Sekali lagi tolong konten diabaikan ya Bapak Ibu ya. Soalnya ini kontennya SD. Oke, seperti ini. Silakan disesuaikan kalau mau fontnya mau diganti. Nah, misalnya seperti ini. Nah, boleh. Sama persis dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Saya sebenarnya agak sungkan kalau ini ya ngasih tahu seperti ini cara membesarkan itu seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dikira, aduh Bu Amiro ini kayak saya nggak tahu aja gitu ya. Ya mohon maaf ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kelasnya, nah ini lagi-lagi saya tekan tombol kontrol, kemudian saya drag aja ke bawah. Kemudian IPA SD kelas 3. Seperti ini saya rubah dulu ininya, fontnya.
pakai apa ya? Nah ini bisa nggak apa-apa. Nggak norak ya. Aduh, nggak penting juga ya ini sebenarnya. Oke, kemudian saya rubah warnanya hijau mungkin ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk warna teksnya hitam mungkin ya, biar kelihatan. Nah seperti ini. Kok nggak enak ya warnanya fontnya ini. Aduh, saya ini. Ya sabar ya Bapak Ibu ya. Biasa ibu-ibu ini agak cerewet kalau masalah penampilan itu ya. Seperti ini. Kemudian oke, sekarang kita tambahkan tombol untuk masuk ke slide atau layer selanjutnya. Kita klik insert lagi, kemudian picture, kemudian untuk tombol ini saya taruh di file asset, kemudian di folder signboard. Nah, signboard ya, signboard yang ini Bapak Ibu. Oke, seperti ini silakan dikecilkan. Nah, cocokkan ini ada rumput-rumputnya ini Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih teks di papannya ya. Seperti biasa, klik insert, kemudian text box, dan klik di sini. Silakan ketikkan start. Start. Oke, besar start. Saya ganti fontnya cherry. Nah ini kesukaan anak-anak ya soalnya ya. Teman-teman kalau mau download font ya, yang lucu-lucu ini teman-teman bisa ke dafont, dafont.com. Ya itu jenengan bisa download font yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian ini saya ganti warnanya seperti biasa, silakan dipilih di sini. Di blok dulu ya. Ya, oke, seperti ini. Sudah di slide pembuka sudah selesai. Sekarang saya mau menjelaskan fiturnya. Nah, kalau menjelaskan dan sudah ada gambarnya, gini kan seru gitu ya Bu. Kalau saya menjelaskan masih kosongan itu rasanya kayak flat gitu ya. Oke, saya mau menjelaskan di sebelah kanan ini ada namanya panel trigger. Panel trigger ini fungsinya itu nanti untuk menyimpan atau menampilkan semua trigger yang akan kita gunakan. Trigger itu apa sih? Trigger itu adalah apa ya? Kayak pengontrol gitu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan itu mau mengendalikan sebuah objek dalam project ini, jenengan itu bisa menambahkan trigger. Nah, untuk menambahkannya nanti melalui panel trigger ini. Nah, nanti saya tidak akan menjelaskan satu-satu, nanti langsung saya praktekkan aja. Kemudian di sebelah bawah ini ada timeline Bapak Ibu, ada timeline, state, dan notes. Di timeline ini kita gunakan untuk mengatur tampilan dan durasi objek. Objek itu apa sih? Nah ini mungkin ada yang masih, teman-teman ada yang nggak ngerti ya. Jadi gini, semua gambar, teks atau apapun yang kita sisipkan di sini, ini namanya objek Bapak Ibu. Saya manggilnya objek ya. Jadi nanti kalau misalnya saya bilang objek, itu berarti salah satu apa ya, aset. Salah satu bisa teks, bisa gambar, bisa video ya, yang saya tampilkan di sini. Nah, semua objek yang sudah saya tampilkan dalam slide ini pasti nanti akan tampil di timeline. Kecuali background, karena background ini sudah background ini seperti template gitu ya. Dia biasanya nggak masuk di sini. Jadi objek itu yang kita sisipkan di sini. Itu semuanya akan tampil di timeline Bapak Ibu. Nah, misalnya teks mengenal. Ini kalau saya klik itu nanti di timeline ini dia akan menyorot teks timeline ini. Dan nama objeknya adalah text box 1. Text box 1. Ini nanti kalau misalnya objeknya jenengan itu banyak sekali, jenengan akan bingung. Ini text box 1 ini yang mana, text box 2 ini yang mana, text box 3 ini yang mana. Maka saya sarankan jenengan memberi nama setiap objek yang ada di sini. Misalnya mengenal ciri makhluk hidup. Ini akan saya kasih nama judul 1 dan judul 2 gitu ya. Cara mengganti namanya bagaimana? Jenengan cukup double klik aja di sebelah sini Bapak Ibu. Kelihatan ya Pak Tio ya?
Saya double klik di sini text box 1, saya ganti dengan judul 1. Judul 1, saya tekan enter. Kemudian text box 2, tinggal double klik aja Bapak Ibu. Semudah itu Bapak Ibu ya. Kemudian text box 3, ini apa? Oh, kelas. Saya tuliskan kelas. Kemudian picture 2 ini apa? Picture 2 itu adalah ke ini signboard ini ya, papan. Nah, saya tulis papan. Ya tulis aja papan. Enter. Kemudian text box 4 itu start ya. Ya tulis saja di sini start. Biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah panel timeline. Coba panjenengan perhatikan. Jadi panel timeline ini digunakan untuk mengatur tampilan dan durasi objek. Maksudnya bagaimana? Durasi objek itu maksudnya gini. Kita mau menampilkan objek ini berapa lama gitu. Kita mau menampilkan objek ini berapa lama, misalnya hanya 2 detik, ya sudah kita atur aja supaya ini tampilnya hanya 2 detik sampai 2 second ini. Nah, ini ada ini ya, ada waktunya ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau semuanya seperti ini Bapak Ibu, ini berarti semua tampilannya sama. Dia akan munculnya bareng-bareng, kemudian dia akan lama munculnya itu juga sama karena ini sama semua ini garisnya ya. Kalau jenengan ingin mengatur tampilannya, misalnya jangan ingin menampilkan mengenal dulu, setelah itu ciri makhluk hidup, setelah itu baru papan ini, setelah itu baru judulnya kelasnya ini baru kelihatan avatarnya gimana. Nah, itu jangan mengaturnya di sini. Nah, ini ya. Ini kita misalnya saya akan mengatur mengenal. Mengenal ini tampil duluan. Pada detik 0 itu dia akan muncul duluan. Maka ini sudah benar. Mengenal ini mepet kiri sendiri. Kemudian ciri makhluk hidup. Saya klik. Nah, di sini misalnya setelah mengenal itu pada waktu setengah detik itu dia akan muncul. Maka jangan bisa tarik ini. Nah, ditarik ini. Kemudian setelah itu muncul apa? Muncul papan ini. Jangan klik aja papannya. Supaya atau bisa dicari di namanya ini ya. Kemudian atur tampilannya. Nah, seperti ini misalnya pada detik ke-1. Oke, baru muncul papan. Setelah itu start itu nah ini munculnya sama bareng misalnya dengan papan. Ya udah saya tarik aja di sini. Munculnya bareng dengan papan pada detik pertama. Oke. Setelah itu kelas. Kelas ini munculnya pada 1,5 detik misalnya. Nah, kemudian baru orangnya. Orangnya ini saya klik dulu. Nah, kemudian ini. Nah, ini belum saya kasih nama. Oke, saya kasih nama jilbab gitu aja biar nggak bingung. Nah, ini akan keluar setelah detik yang kedua. Oke. Sudah kita atur, mari kita lihat tampilannya. Nah, ini saya mau menjelaskan bagaimana cara melihat previewnya. Teman-teman bisa menuju ke sini, ke icon preview. Kalau jenengan mengeklik panah bawah ini, nanti ada 4 pilihan ya. Ada preview di slide, ada preview di scene, dan entire project. Kalau panjenengan ingin menjalankan atau melihat previewnya hanya 1 slide saja, teman-teman bisa klik aja yang di slide. Kalau misalnya jenengan ingin menjalankan 1 scene, misalnya 1 scene itu maksudnya banyak slide-nya gitu ya, silakan pilih di scene. Atau kalau misalnya jenengan ingin menjalankan seluruh project, misalnya terdiri atas 5 scene misalnya dijalankan semua, silakan pilih entire project. Kalau ingin mempublish, kalau mempublish berarti sudah selesai semua ya, itu jenengan bisa pilih publish. Kita pilih di slide. Oke, kita tunggu previewnya. Ini mungkin agak lemot ya Pak Tio ya, kalau di ini ya. Kalau di sana ya. Materinya tidak membosankan, jadi lemotnya tidak terasa, Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, coba saya replay lagi ya. Kita belum lihat tadi ininya, apa? Ya, pergerakan teksnya. Persekian detik, Bu ya. Nah, seperti ini. Nah. Tak 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 tak. Nah, itu karena kita belum kasih animasi Bapak Ibu. Jadi tampilannya agak kasar gitu ya. Tak 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 gitu. Nanti kalau kita kasih animasi fade itu lebih smooth gitu ya. Oke, mari kita lihat tampilannya dulu Bapak Ibu. Panjenengan bisa lihat di sini,
ini adalah tampilan playernya Articulate Storyline. Ini defaultnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sebelah kiri itu ada tab menu, kemudian ini ada judulnya ya. Judulnya ini menyesuaikan dengan nama filenya, nama file mentahannya tadi Bapak Ibu. Kalau jenengan mau rubah lagi nanti bisa ya. Nanti saya ini kemudian di sebelah kanan atas ini ada menu defaultnya ya, ini yang tampil adalah resources ini bisa kita ganti atau bisa kita hilangkan atau bisa kita tambahkan lagi. Oke, sepertinya kita harus menghilangkan ini dulu supaya nanti tampilannya lebih bagus ya. Tab menu ini kita hilangkan dulu supaya nanti jadi playernya aja di sini. Kemudian nanti kita hilangkan dulu ini juga icon volume ini juga. Oke, nah ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan media ketika dijalankan di desktop. Ini di sebelah kanan ini ada preview macam-macam perangkat ya Bapak Ibu. Secara default itu nanti akan ditampilkan kalau di desktop itu bagaimana ini atau di browser. Di browser itu bagaimana seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan dalam posisi tablet, nah tablet nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah ini tampilan mode tablet ya. Kemudian menu yang atas tadi, yang resources, itu nanti akan tampil di sini. Nah, akan tampil di menu ini. Sama persis tampilannya nanti, Bapak Ibu. Kemudian tablet dalam posisi portrait, itu nanti akan seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan ingin, pokoknya user ini, kalau mau menjalankan media ini, harus selalu dalam posisi landscape. Jangan di portrait, itu nanti kita bisa atur ya. Kemudian di sini, mobile atau smartphone dalam posisi landscape nanti seperti ini. Kemudian smartphone dalam posisi portrait akan seperti ini tampilannya. Kemudian ini ada navigasinya next sama previous. Nah, kalau kita mau mengaturnya supaya nanti user selalu menggunakan media ini dalam posisi landscape, karena landscape nanti lebih lebih optimal tampilannya. Jangan bisa klik ini ya. Icon responsive playback ini di sebelah kanannya ini ya. Kemudian jenengan bisa ini atur di sini di menu drop down-nya ini ya. Kalau jenengan hanya ingin memperbolehkan untuk landscape aja ya, pilih aja yang landscape only. Ketika dijalankan di tablet. Ketika dijalankan di smartphone misalnya mau yang landscape aja boleh di ini. Tetapi default-nya itu landscape dan portrait. Jadi tegak bisa, tidur juga bisa gitu ya. Seperti ini kita pakai yang default aja ya. Jadi landscape and portrait. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini warnanya cerah sekali nih, jadi kelihatan bagus padahal belum ada isinya. Oke, untuk kembali lagi ke media silakan pilih close preview di sebelah kiri atas. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu slide, Bapak Ibu ya. Kita mempunyai satu slide, kemudian di dalam slide ini kita akan kasih layer. Nah, kita kasih layer. Layer itu apa? Tadi sedikit sudah saya singgung ya. Jadi layer itu biasanya ada di dalam slide. Jadi layer itu sebenarnya itu slide, sama dengan slide. Hanya dia berada di dalam slide, gitu ya. Nah, sebuah project itu minimal terdiri atas sebuah slide. Dan sebuah slide minimal terdiri atas satu layer. Terdiri atas satu layer. Nah, layernya apa? Nah, ini minimal di sini ada base layer ya. Base layer itu adalah layer ini. Sebenarnya ini kan slide dan layer itu sebenarnya itu sama gitu ya. Nanti kita juga bisa memperlakukannya sama juga gitu. Nah, di sini ada base layer. Base layer itu layer dasarnya ya. Ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti menjadi latar gitu ya, atau background gitu. Background. Oke, nah ini satu layer ya, ini layer dasarnya, base layer. Saya akan menambahkan satu layer lagi. Nah ini timelinenya, mungkin jenengan bingung, ini timelinenya kok hilang ya. Jadi jenengan kalau mau menampilkan, mau menonaktifkan, jenengan tinggal klik-klik aja gini ya. Jadi supaya terlihat tampilannya optimal, saya minimize. Untuk menambahkan layer baru,
teman-teman bisa menuju ke panel slide layers, kemudian silakan pilih new layer, icon new ini ya, di sebelah pojok kiri. Silakan diklik satu kali. Nah, nanti akan muncul sebuah layer baru, namanya Untitled Layer 1. Kemudian di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita sudah nggak berada di slide background ya, kita sudah berada di layer 1 gitu ya. Sudah ada di lapisan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan apapun ya di layer ini sudah tidak mempengaruhi base layer atau background ini ya. Kita bisa melakukan apapun gini ya di layer ini, layer yang sudah kita buat ini. Sama dengan ketika kita memperlakukan slide, ya. Mari kita ubah dulu nama layernya. Teman-teman bisa langsung ini ya. Sebenarnya bisa klik kanan, rename, tapi kelamaan ya, langsung double klik aja. Kemudian ganti dengan layer apa ini? Login. Nah, layer login ini nanti akan saya gunakan untuk menampilkan login page seperti ini. Jadi nanti akan ada kotak ya, yang kita diminta untuk mengisikan nama. Kenapa kok kita suruh mengisikan nama? Supaya nanti medianya lebih terlihat, lebih komunikatif gitu ya. Jadi siswa mau menjalankan itu nanti ada hai, selamat belajar, Amiro, misalnya selamat belajar, Tio gitu ya. Itu kan lebih seru gitu ya. Nah, oke, sekarang di layer login ini nanti kita akan membuat tampilan login. Saya akan menambahkan gambar yang sesuai dengan kerpean saya ini ya, supaya ini tidak terlihat Bapak Ibu. Nah ini kan base layer, ini kan mengganggu gitu. Saya akan menampilkan objek lagi nanti terganggu dengan yang base layer. Bagaimana cara menonaktifkan gitu ya, supaya tidak terlihat. Teman-teman bisa double klik di sini, di sebelah kiri login, silakan di double klik. Nah nanti akan muncul kotak dialog slide layer properties. Silakan dikasih centang di hide objects on base layer. Kemudian pilih close. Nah, seperti ini. Jadi objeknya sudah hilang, tapi backgroundnya enggak. Kalau misalnya dengan membuat backgroundnya itu dengan insert picture, nah ini biasanya teman-teman itu ada dua cara untuk ngasih background. Ada yang pakai desain, background style, ada yang pakai insert picture kemudian diotot-otot, ditarik-tarik gitu ya gambarnya. Nah itu berarti tidak menjadi template tapi akan menjadi objek. Nah itu nanti akan dihilangkan juga di sini, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau pakai backgroundnya itu menggunakan desain kemudian background style, nanti akan tetap tampil seperti ini. Oke, sekarang mari kita tambahkan signboard lagi, insert picture. Kemudian kita pilih signboardnya, button ya, mungkin di file asset, kemudian silakan pilih button, oh bukan, di mana ya, mungkin saya bisa pakai ini ya, terserah ya mungkin ya di sini ini kali. Sebenarnya bukan itu sih, tapi nggak ada di sini. Nah nggak apa-apa, ini aja ya. Oke, ini aja nanti akan kita gunakan untuk mengetikkan nama ya di sini. Nah teman-teman kalau misalnya ada gambar yang seperti ini ya, jadi nggak transparan seperti ini, sebenarnya ada beberapa gambar yang bisa dihilangkan backgroundnya ya. Teman-teman ini bisa menghilangkan backgroundnya, silakan diklik aja objeknya, kemudian silakan pilih recolor, kemudian pilih set transparent color, kemudian diklik aja di sini backgroundnya yang mau dihilangkan. Nah seperti ini sudah hilang. Oke. Kalau saya terlalu cepat nanti diulang lagi videonya ya Bapak ya. Kemudian ya, kalau saya harus ngulang-ulang nanti lama, nanti kuotanya sayang. Kemudian insert kita kasih text box ya, text box inputan. Untuk inputan kita klik insert, kemudian silakan pilih input, kemudian pilih data entry yang text box. Kemudian silakan digambar di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada type your text here, silakan dihapus aja dan diketik dengan teks yang lebih komunikatif misalnya ya.
ketik nama, misalnya nama Anda, nama Anda. Oke, kemudian akan saya atur tampilannya, saya miringkan, kemudian warnanya agak saya transparankan mungkin seperti ini. Nah, oke. Kemudian line text-nya saya kasih middle. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah inputan untuk menginputkan nama. Nah, ketika kita membuat sebuah text box, sebuah inputan data, teks data field entry ya namanya ya, itu nanti di panel trigger. Nah, ini panjenengan bisa lihat di sebelah kanan panel trigger. Ini dia otomatis dia akan menciptakan sebuah trigger baru. Triggernya adalah dia akan menciptakan sebuah variabel namanya text entry. Nah, variabel text entry ini nanti yang kita gunakan untuk menyimpan nama yang kita inputkan. Misalnya ketika saya jalankan media, saya ketikkan Amiro misalnya. Nah, nama Amiro ini nanti akan disimpan dalam sebuah variabel namanya text entry. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nama variabel ini adalah nama variabel default. Ini panjenengan bisa rubah namanya. Misalnya akan saya rubah menjadi nama misalnya ya. Nah, jenengan bisa klik di sini. Di sini ada manage project variable, ini jenengan bisa klik. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak dialog variabel seperti ini. Jenengan bisa double klik di sini ya, text entry. Nah, jenengan bisa, nah ini kemudian diganti aja namanya dengan nama gitu ya. Kemudian pilih OK. Nah, ini sudah ganti nama ya. Jadi bukan text entry lagi. Jadi nanti nama yang panjenengan ketikkan ketika media dijalankan nanti akan disimpan dalam variabel yang bernama nama ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi tombol close untuk menutup, misalnya nggak jadi ngisikan nama wes. Nah, itu kita tambahkan icon close, ada di folder icon. Kemudian mana ya? Di button mungkin nggak apa-apa, kita pakai yang close yang ini aja ya. Sebenarnya bukan close yang ini. Nah, oh ini, aduh. Oke, insert picture, gimana ya close? Ini terlalu banyak ini. Terlalu banyak, iya, terlalu banyak file asetnya ini ya. Persiapannya ini memang agak nggak apa-apa ya, kita pakai yang icon tadi aja ya. Tapi ya, jelek nanti Pak. Iya. Tapi jadinya jelek. Atau kita pakai ini aja Bapak Ibu. Kita pakai shape. Nah, ini kan ada. Kita pakai, ada nggak ya? Nah, ini. Kita pakai yang ini aja. Oke. Oke, di sini kita kasih warna merah. Oke, kelihatan nggak? Saya kasih outline dulu ya supaya nah kelihatan. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman nggak jadi login misalnya ya, bisa klik ini untuk menutup ini, menutup kotak dialognya. Setelah itu baru kita tambahkan button lagi Bapak Ibu, kita tambahkan button untuk menuju, kalau misalnya sudah mengetikkan namanya itu mau kemana, oh mau dibawa ke materi misalnya atau ke menu pilihan. Nah itu kita bisa tambahkan shape lagi ya, kita tambahkan button, atau teman-teman bisa klik insert button. Nah di sini ada button. Nah kemudian silakan digambar di sini buttonnya. Kemudian pilih warnanya. Nah, seperti ini. Mari kita kasih nama buttonnya. Ayo belajar. Oke. Jadi nanti ini saya geser ke atas ya Bapak Ibu. Silakan dipilih, di select all, kemudian digeser ke atas. Oke.
Jadi ketika siswa sudah mengetikkan nama, kemudian menekan tombol ayo belajar, maka nanti siswa akan dibawa ke menu pilihan tadi yang KDKI, kemudian materi, kemudian kuis tadi. Seperti ini, mari kita lihat. 10 menit, Bu. Apanya? Waktunya. Sudah terasa nih 2 jam ini. Wow. Ya, kita lihat dulu ya reviewnya. Oke, ini masih tampilan depan. Nah, seperti ini. Nah, ini belum bisa kita klik Bapak Ibu, dan layernya juga belum dibuka, belum bisa ditampilkan ya. Sekarang akan kita tambahkan trigger supaya ketika tulisan start ini kita klik, nah itu nanti kita akan ditampilkan tadi halaman login tadi. Memang nggak cukup Pak, kalau misalnya bikin media itu ya setidaknya teman-teman sudah tahu ya gitu ya gambarannya. Bersemangat. Mencermati gambaran chatting Bapak Ibu guru, sangat bersemangat. Oke. Saya akan kasih trigger dulu ya. Jadi ketika user mengeklik tombol start ini, maka user akan diminta untuk mengisikan namanya. Maka saya akan menambahkan trigger baru. Silakan teman-teman diklik ya di sini tulisan start. Kemudian silakan diklik new trigger. Nah, triggernya apa? Triggernya adalah saya ingin menampilkan show layer. Layer apa yang ditampilkan? Layer login. Ketika user mengeklik tombol start. Ya, kemudian oke. Nah, nanti ketika user mengeklik tombol start, yang tampil adalah layer login. Kemudian akan silakan dibuka layer login. Kemudian mari kita kasih trigger lagi untuk tombol close ini, supaya ketika user mengeklik tombol ini, nanti ini akan hilang, jadi nggak jadi ngetik gitu ya, nggak jadi ngetikkan nama. Caranya silakan diklik aja icon close ini, kemudian silakan tambahkan trigger. Nah ini triggernya sebenarnya macam-macam Bapak Ibu. Sebenarnya semua materi itu sudah ada di buku ini Bapak Ibu. Nah ini promosi ya, mumpung. Semua materi itu ada di sini Bapak Ibu. Ini sudah saya tuliskan lengkap. Kalau hanya melalui online atau ada di toko buku tertentu? Online Pak. Ini jadi hanya tadi amiro.web.id. Ya. Ada Bapak Ibu guru yang tanya, apakah ada di toko warung sebelah? Oh tidak, tidak ada. Tidak ada. Siap. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau jenengan nggak mau beli bukunya tidak ada masalah Bapak Ibu. Silakan dibuka di blog saya amiro.web.id di kategori articulate storyline. Saya tulis lengkap Bapak Ibu ya. Silakan. Kalau nggak mau baca juga, jenengan bisa ke channel saya, itu juga ada lengkap Bapak Ibu. Silakan di ini. Itu saya update terus. Habis ini saya mau bikin video tutorial yang kuis ya. Oke, kemudian triggernya adalah hide this layer. Jadi kalau misalnya user mengklik icon close, sembunyikan layer ini dan kembali ke base layer. Maka hide this layer when user klik ini. Oke. Nah ini nanti akan hilang. Kemudian ketika user mengeklik ayo belajar, apa yang akan ditampilkan? Yang akan ditampilkan adalah slide selanjutnya. Maka di sini akan saya tambahkan slide baru, di sini new slide. Atau jangan kalau di PowerPoint langsung aja Ctrl M gitu ya. Nah Ctrl M ini adalah untuk membuat slide baru. Nah ini akan saya tambahkan trigger, jadi ketika button ini diklik, maka yang tampil adalah slide selanjutnya. Maka triggernya adalah, actionnya adalah jump to slide, kemudian slide-nya adalah untitled slide yang ini. Oke, nah seperti ini. Mari kita lihat previewnya, bukan di slide. Karena sudah ada lebih dari satu slide, maka previewnya adalah preview this scene ya. Saya cancel, saya ulangi lagi. Preview this scene. Saya akan coba jalankan. Pak, saya ini mau ngasih materi sedikit lagi ya tentang state ya. Karena state ini yang membuat terlihat interaktif. Seperti ini, nah audio, jadi saya oh ya. Audio mungkin biar tidak lupa, karena itu bekal dasar bagi guru, menambahkan audio dan narasinya bisa nggak mungkin? Siap. Saya klik start ya. Nah,
Saya klik start. Nah, ini triggernya salah ini. Sebentar. Saya klik start. Nah, ini. Saya klik di sini. Ini saya hilangkan lagi. Kemudian ketika ini saya klik show layer login when user klik, kemudian tampil layer login. Oke, kita klik. Kemudian klik start. No, langsung hilang ya. Ini tadi ada trigger yang salah. Nah, ini ada trigger hide layer. Jadi dia nggak sempat muncul, dia sudah langsung di hide gitu ya. Hide this layer. Oke. Oke. Saya jalankan lagi di sini. Klik start. Nah, nggak muncul lagi. Terus slow layer login. Terus. Oh, maaf, salah. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Mbak Miro mempersiapkan, Bapak Ibu jangan khawatir, video-video tutorialnya Mbak Miro insya Allah sudah lengkap, ditambah juga video yang Bapak Ibu saat ini sedang ikuti, secara otomatis nanti kami atau panitia letakkan di channelnya SLCC PGRI. Jadi, Bapak Ibu bisa mengulang-ulang sambil menikmati kue lebaran. Lanjut Mbak Miro. Ya, sudah ini. Sudah muncul ya Bu ya tadi? Ya, sudah muncul. Jadi nanti teman-teman bisa mengetikkan di sini namanya misalnya Amiro. Kemudian baru nanti klik Ayo Belajar. Ini dia akan menuju ke slide selanjutnya. Kita bisa kasih trigger di Ayo Belajar ini. Triggernya kemana? Triggernya adalah ke jump to slide, next slide ini. Ya. Oh ya. Seperti itu mungkin ya Pak Tio. Kalau ingin menambahkan audio misalnya backsound ya, mau menambahkan backsound ya, mungkin sebentar ya Pak Tio ya. Iya, backsoundnya. Ya, silakan klik insert, sama persis di PowerPoint ya, teman-teman. Kemudian pilih soundnya, mungkin ini sudah saya sertakan juga ya di file asetnya, di folder backsound. Silakan pilih misalnya ini Little Idea. Nah, ketika kita sudah menyisipkan audio, itu tidak secara otomatis dia akan play. Jadi kita harus kasih trigger dulu, kita harus kasih trigger supaya dia nanti ketika media dijalankan, dia akan play gitu ya. Jadi actionnya adalah play media, kemudian medianya apa? Medianya adalah Little Idea yang sudah saya ini. Kemudian akan dijalankan ketika apa? When timeline start. Jadi awal menjalankan media itu dia sudah akan langsung jalan. Oke, seperti itu. Jadi ketika media kita preview sudah langsung bisa dijalankan. Teman-teman kayaknya kita nggak ini ya, jadi kita nggak bisa menuntaskan pembuatan media ini sampai full, tapi jangan khawatir karena di file pendukung semuanya sudah nah ini sebenarnya sudah ada musiknya ini sebenarnya. Seperti itu. Oh, sudah muncul musik Bu ya? Ya sudah. Nggak dengar ya Pak ya? Nggak dengar. Oh ya. Nah ini kalau misalnya kita kasih trigger di sini kita close, ini bisa. Kemudian, nah ini triggernya menuju ke slide selanjutnya. Seperti itu. Semua file aset yang file mentahan ya, yang sebenarnya akan saya praktekkan hari ini, itu sudah saya lampirkan di file pendukung Pak Tio ya. Jadi nanti mungkin bisa di ini saya tutup dulu yang ini. Nah ini untuk publikasinya gimana Pak? Ini sudah selesai waktunya atau gimana Pak? Bisa saya manut Pak Tio ini gimana ini? Oke, baik. Jadi untuk publikasi video kita atau bagaimana?
Ini waktunya masih ada berapa Oh menit? ya, waktunya Kita tanya tinggal jawab 1 aja mungkin Pak. Sayang kalau ya. nggak kalau nggak Betul. dikasih waktu untuk tanya jawab. Untuk belajar Siap, mungkin siap. kita tetap nggak akan tuntas belajar hari ini. Jadi mungkin kita bisa tanya jawab aja sembarang gitu ya, yang mau ditanyakan. Oke. Ya. Baik, Bu Amiroh, terima kasih. Beberapa pertanyaan sebenarnya sudah saya sampaikan, saya sedikit potong-potong tadi ketika Bu Amiroh menyampaikan materinya. Jadi insya Allah Bapak Ibu Guru sudah tidak sabar untuk mengeksplorasi apa yang sudah diperoleh pada kesempatan pagi hari ini. Intinya Bapak Ibu Guru jangan khawatir karena file pendukung yang sudah disertakan pada satu file materi pada kesempatan kali ini sudah ada di sana. Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mencoba mengeksplorasi itu semua. Yang pasti apa yang disampaikan Bu Amiroh pada kesempatan hari ini merupakan materi yang ditunggu-tunggu bagaimana cara meningkatkan atau mencoba mengembangkan kualitas pelayanan pembelajaran untuk anak didik. Mungkin ada pertanyaan tapi sepertinya sudah dijawab semua Bu tadi. Jadi ada 15 pertanyaan. Tadi sempat saya potong-potong pertanyaannya ketika Bu Amiroh menyampaikan. Intinya sudah disampaikan tadi ya. Ya, betul. Okay. Intinya Bapak Ibu jangan tidak perlu kecil hati karena articulate storyline ini merupakan perpaduan dasar antara bagaimana membuat presentasi yang sudah Bapak Ibu tidak asing seperti PowerPoint dan bagaimana juga ini sepertinya mengedit video yang sangat dasar sekali, ada storyline-nya, story time-nya dan lain sebagainya, sehingga saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mencoba mengeksplorasi di tengah-tengah waktu sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik Bapak Ibu, karena pertanyaan semuanya sudah dijawab, mungkin ada satu hal terakhir dari Bu Amiroh. Saya pasti menunggu statement closing terakhirnya Bu Amiroh. Ini menarik ini biasanya. Apa ya? Gini, sebenarnya untuk webinar kali ini sudah saya bisa prediksi ya, jadi pasti tidak akan tuntas untuk membuat media pembelajaran yang mungkin sederhana sekalipun dalam waktu hanya kurang dari 2 jam. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena semua file pendukungnya itu sudah saya sertakan. Silakan teman-teman explore. Kalau misalnya teman-teman mau konsep dasarnya, teman-teman bisa mengunjungi blog saya, atau teman-teman bisa membaca buku saya, atau teman-teman bisa meluncur ke channel YouTube saya. Kalau di channel YouTube saya itu tutorial bikin medianya sudah berbeda lagi dengan yang ini Bapak Ibu. Jadi mungkin levelnya agak lebih tinggi dikit, tapi saya mandunya sangat pelan, jadi teman-teman insya Allah bisa mengikuti step by step. Memang judulnya step by step, mahir membuat media interaktif. Kemudian seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa memang tujuan dari webinar ini adalah saya berharap nanti teman-teman bisa membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif, yang bisa diterapkan di kelas, dan bisa diikutkan ke kegiatan-kegiatan atau event kompetisi lomba media pembelajaran bagi guru. Dan tidak kalah pentingnya bahwa media pembelajaran yang sudah teman-teman buat, ini nanti juga bisa panjenengan dokumentasikan, kemudian terapkan di kelas, kemudian jadikan penelitian, jadikan karya tulis, kemudian lihat impact-nya, lihat perkembangannya, itu sudah menjadi PTK. Jadi sebenarnya dari satu media itu panjenengan bisa menggunakan untuk banyak hal. Untuk mengajar di kelas, untuk lomba, untuk membuat penelitian, untuk membuat karya tulis, dan satu lagi untuk pengajuan PAK. Nah itu yang penting. Itu juga bisa, Pak. Oke, itu aja. Semangat ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau misalnya kurang Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat media interaktif menggunakan articulate storyline. Kali ini kita akan membuat sebuah media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran kimia kelas 10 seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Ketika pertama kali media dijalankan, akan ditampilkan welcome screen seperti ini. Selanjutnya user diminta untuk mengisikan namanya di sini. Misalnya saya tuliskan Amiroh Adnan.
Kemudian saya pilih tombol submit. Selanjutnya akan ditampilkan halaman pendahuluan yang menginformasikan tentang aplikasi media pembelajaran ini. Selanjutnya pada sisi kanan atas, terdapat menu icon yang bisa kita pilih untuk menampilkan menu pop-up seperti ini. Pada menu pop-up ini juga akan ditampilkan nama user yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa menu yaitu beranda, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian menu materi, kuis interaktif, referensi, profil pengembang, dan menu help. Apabila kita mengeklik menu beranda, maka user akan dibawa pada tampilan halaman pendahuluan seperti yang kita lihat tadi. Kemudian user bisa mengaktifkan kembali menu pop-up dengan mengeklik icon menu. Kemudian apabila user ingin menampilkan tujuan pembelajaran, bisa memilih menu tujuan pembelajaran seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan lagi menunya. Kemudian di sini ada menu materi. Ketika user memilih menu materi, maka user akan dibawa pada halaman materi pembelajaran kimia seperti ini. Kemudian apabila user ingin mulai belajar, bisa memilih tombol mulai belajar. Kemudian di sini akan ditampilkan beberapa menu pilihan yang terdiri atas konsep, kemudian menu simulasi, menu video, dan kuis interaktif. Pada menu ini user juga bisa menonaktifkan dengan memilih icon close seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkannya, user juga bisa memilih kembali tombol mulai belajar. Seperti ini. Kemudian pada bagian pojok kiri atas terdapat icon home. Apabila user memilih icon ini, maka user akan dibawa pada halaman depan media pembelajaran ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masuk lagi ke materi. Misalnya user ingin mempelajari tentang konsep teori atom, maka user bisa memilih menu konsep. Selanjutnya media akan menampilkan materi pembelajaran seperti ini. Kemudian di bagian bawah terdapat tanda panah untuk menuju pada materi selanjutnya. User bisa mengekliknya seperti ini. Selanjutnya apabila user ingin kembali pada materi sebelumnya, user bisa memilih icon panah kiri seperti ini. Selanjutnya pada bagian kiri terdapat beberapa menu yang bisa user pilih untuk menuju pada materi video, simulasi, atau kuis interaktif. Selain dengan memilih icon-icon ini, user juga bisa kembali lagi ke halaman utama materi pembelajaran dengan memilih icon menu yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Selanjutnya apabila user ingin menampilkan materi berupa video, user bisa memilih icon video. Nah, seperti ini. Ini adalah media berupa video yang kita ambil dari YouTube. Pemahaman tentang atom sejalan dengan perkembangan ilmu kimia itu sendiri. Ilmuwan pertama yang membangun model atom adalah John Dalton, Selanjutnya apabila user ingin belajar tentang simulasi atom, maka user bisa memilih icon simulasi. Nah, selanjutnya akan ditampilkan sebuah halaman yang menampilkan tentang simulasi molekul dari beberapa atom. Seperti ini. Selanjutnya, apabila user ingin mengerjakan kuis, maka user bisa memilih pilihan kuis interaktif seperti ini. Dan untuk menjalankan kuis bisa memilih mulai kerjakan.
seperti ini. Silakan dipilih jawaban yang benar. Selanjutnya pilih submit seperti ini. Kemudian pilih submit. Setelah user mengerjakan semua kuis, maka akan ditampilkan halaman quiz result seperti ini yang menginformasikan apakah user berhasil mengerjakan kuis dengan baik atau tidak. Seperti ini. Selanjutnya user juga bisa mereview kuis dengan memilih tombol review kuis seperti ini. Ini adalah jawaban yang benar. Selanjutnya silakan pilih next. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk kembali lagi pada halaman depan materi pembelajaran, user bisa memilih icon menu. Nah, seperti ini. Kemudian apabila user ingin kembali lagi pada halaman depan menu utama, user bisa memilih icon home seperti ini dan menampilkan menu pop-up dengan memilih icon menu di pojok kiri atas. Selanjutnya apabila user ingin menampilkan referensi seperti ini, kemudian profil pengembang misalnya seperti ini, dan menu help yang berisikan tentang petunjuk penggunaan aplikasi. Baik teman-teman, demikian tampilan aplikasi yang akan kita buat pada video tutorial ini. Baik teman-teman, mari kita mulai membuat media pembelajaran ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjalankan aplikasi Articulate Storyline 3. Selanjutnya untuk membuat project baru, silakan dipilih New Project. Dan akan ditampilkan sebuah scene dengan nama Untitled Scene. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada ukuran storyline. Silakan teman-teman pilih menu desain, kemudian pilih story size setup. Pada kotak dialog change story size, silakan dipilih custom, kemudian isikan lebar storyline, saya tuliskan 1280 kali 768. Kemudian silakan dipilih scale to fit dan OK. Selanjutnya mari kita lihat dulu previewnya. Silakan pilih preview, kemudian this scene. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan menghilangkan tab menu yang ada di sebelah kiri, kemudian menu resources, icon volume, dan dua tombol ini. Mari kita kembali lagi ke story view. Untuk melakukan pengaturan tersebut, silakan teman-teman pilih home, kemudian silakan pilih player. Selanjutnya pada kotak dialog player properties, kita akan menuju ke player tabs, kemudian kita hilangkan tanda centang pada resources, kemudian menu, kemudian juga kita hilangkan tanda centang pada volume, kemudian caption, dan title. Nah, seperti ini previewnya. Kemudian silakan pilih OK. Selanjutnya untuk menghilangkan tombol previews dan next, teman-teman bisa double klik di scene-nya. Kemudian silakan menuju ke base layer di sini. Silakan di double klik pada bagian kiri base layer. Selanjutnya silakan hilangkan tanda centang pada previews dan next pada kolom buttons. Seperti ini dan silakan pilih OK. Selanjutnya kita akan ke story view kembali dan kita jalankan lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Player media kita sudah bersih dari tombol dan icon.
Selanjutnya kita akan memberi warna pada background player ini dengan warna abu-abu. Kita kembali lagi ke story view, kemudian kita pilih lagi player. Untuk mengatur tampilan warna player, teman-teman bisa menuju ke icon colors and effect, kemudian silakan pilih show advanced color editing. Selanjutnya untuk memberi warna background pada player ini, teman-teman bisa menuju ke bagian background color, kemudian pada bagian page background silakan dipilih warna yang diinginkan. Misalnya saya akan pilih warna ini seperti ini. Kemudian silakan pilih OK. Mari kita lihat lagi previewnya, preview scene. Warna background player hanya akan ditampilkan ketika media ini sudah kita publish. Sehingga ketika kita mempreview, kita tidak bisa melihat warna background player yang sudah kita rubah. Baik, kita kembali lagi ke story view. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini kita sudah disiapkan satu scene dengan nama untitled scene. Pada media ini kita akan membutuhkan 4 buah scene. Scene yang pertama akan kita beri nama scene intro yang berisi tentang welcome screen, kemudian daftar menu, kemudian pendahuluan, tujuan pembelajaran, dan referensi. Mari kita beri nama scene ini. Silakan di double klik pada bagian untitled scene dan ketikkan intro. Selanjutnya kita akan menambahkan scene kedua. Teman-teman bisa klik kanan di tempat yang kosong dan pilih new scene. Kemudian mari kita ubah namanya menjadi scene materi. Scene materi ini nantinya akan berisi tentang konsep, kemudian video, dan simulasi. Selanjutnya mari kita tambahkan scene ketiga. Silakan teman-teman klik kanan di tempat yang kosong dan pilih new scene. Dan mari kita ubah namanya menjadi scene quiz interaktif. Silakan tekan enter. Selanjutnya kita tambahkan scene keempat. Silakan klik kanan di tempat kosong dan pilih new scene. Kemudian silakan dirubah nama scene-nya. Kita beri nama outro. Scene outro ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan slide tentang profil pengembang dan slide tentang help. Baik teman-teman, kita sudah memiliki 4 buah scene yang akan kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Pada video selanjutnya kita akan mengisi masing-masing scene ini dengan konten yang sesuai.